Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada baiknya kita melakukan 3 hal dalam pekerjaan kita. Pekerjaannya dilakukan dengan benar, pekerjaannya dilakukan dengan baik, dan pekerjaan itu bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Nah, itu termasuk kita bagian dari khairun nas anfa'uhum linnas. Amin. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang seperti itu. Alhamdulillah, seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, Sahabat Wanita, kita akan bersama dengan Rumah Sakit Islam Unisma, dan sudah hadir di studio Ibu Amelia Daeng Matajo, MPSI Psikolog Rumah Sakit Islam Unisma. Assalamualaikum Bu Amel. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Nia. Ya Allah, kayak serasa setahun, bertahun-tahun sekali ya kita nggak bersua. Okay. Sehat ya Bu Amel? Dekat di hati. Oh, selalu dekat di hati. Selama pandemi beratnya naik. Takutnya Mbak Nia pangling. Masih tetap cantik kan? Yang penting ya. Luar biasa. Iya. Jadi yang penting itu dekat di hati dan dekat di doa gitu ya Bu Amel ya. Masya Allah. Dekat di hati, dekat di doa. Saling mendoakan satu dengan yang lain. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kesehatan mental ibu untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Sekaligus ini kita peringati sebagai Hari Bidan Nasional ya, nanti jatuh pada 24 Juni ini, jadi masih kurang 3 hari sih ya. Karena apa? Kenapa kok dikaitkannya dengan Hari Bidan Nasional ini Bu Amel? Iya, terima kasih sebelumnya. Memang tema ini sangat menarik ya, dan memang banyak sekali kasus-kasus di mana anak-anak yang masih usia dini ini mengalami banyak sekali permasalahan tumbuh kembang, dan dari semua permasalahan itu tentu saja yang harus mendapatkan edukasi adalah orang tua dan terutama ibunya. Ya, karena di dalam kandungan kalau kita mengacu pada 1000 hari pertama kehidupan sejak dalam kandungan ya sampai dengan usia anak 2 tahun, ini peran ibu luar biasa. Nah, kalau ibunya tidak sehat ya, terutama secara fisik dan mental, terutama mentalnya juga nih yang jarang dapat perhatian ya. Ini akan membawa pengaruh Mbak Nia. Nah, di layanan di puskesmas ya, di layanan untuk ibu dan anak biasanya ini ditangani oleh saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai bidan. Jadi selamat juga ini ya untuk para bidan di Indonesia ya, berhari jadi. Mudah-mudahan semakin meningkatkan perannya dalam peningkatan tumbuh kembang anak Indonesia. Ya, amin. Amin. Nah, terkait dengan kesehatan mental ibu dan dikaitkan dengan 1000 hari kehidupan anak, 1000 HPK. 1000 HPK. Hari pertama kehidupan. Hari pertama kehidupan bagi bayi. Nah, ini kalau kita bicara tentang sehat mentalnya ini, apakah ada indikator bahwa ini termasuk ibu yang sehat mentalnya itu yang seperti apa, atau kesehatan mental dilihat dari sisi definisinya itu seperti apa Mbak? Ya, kalau kita mengacu pada kondisi sehat jiwa, sehat mental dari WHO itu dikatakan bahwa pada orang yang sehat mental itu dia juga memiliki kesehatan fisiknya juga ya. Kemudian dia bisa bermanfaat ya hidupnya bagi lingkungan sekitar, dia merasakan kebahagiaan ya, dan dia bertumbuh berkembang itu secara positif gitu. Nah, tentu saja kalau itu kaitannya dengan ibu, maka mungkin yang bisa menjadi salah satu indikator seorang ibu itu sehat mentalnya adalah dia bisa mempersiapkan dirinya ya. Jadi ketika dia mau hamil, dia sudah prepare ya bagaimana kehamilan yang baik. Bahkan kalau dalam Islam itu bahkan semenjak terjadinya percampuran ya ayah dan ibu itu sudah ada tuntunannya begitu. Nah, kemudian selama hamil itu pun ibu ini selain menjaga kehamilannya, dia juga bisa meminimalisir ya berbagai kemungkinan-kemungkinan yang bisa muncul ketika dia hamil, karena memang kondisi orang hamil itu kan ada penyesuaian hormon Mbak Nia, dan itu sangat mempengaruhi emosinya. Jadi gampang depresi, gampang cemas, stres, apalagi kalau sebelumnya ibu ini punya gangguan mental yang serius. Jadi dia sudah bisa mengantisipasi lebih dulu. Nah, kalau sudah bicara happiness for mother, kita nggak bisa melupakan ya bahwa kebahagiaan ibu itu yang bisa memberikan tuh ya suaminya kan gitu. Nanti balik-balik lagi ke situ. Jadi ini juga perlu
peran serta ya dari serta para suami ya. Kalau kita bicara kesehatan mental ibu itu kan nggak cuman dikasih ibu aja, tapi kesehatan di dalam rumah itu juga bisa membawa pengaruh kepada si ibu juga. Suami dan anggota keluarga yang lain, misalnya apalagi kalau tinggal sama mertua tuh. Itu saya mau bilang itu. Jadi kalau suami istri masih baru tinggal di mertua, nah ini juga harus butuh mental yang kuat juga gitu. Ya. Itu kalau kita psikolog tuh Mbak, kalau kita mau menganamnesa ya, misalnya ada anak, ada masalah perkembangannya, di salah satu pertanyaan dalam anamnesa kita itu kita menanyakan riwayat kehamilan loh Mbak. Terus waktu hamil tuh stres nggak? Itu ada tuh pertanyaan gitu. Dan juga ada pertanyaan, siap nggak sih waktu hamil? Waktu mau punya anak ini apakah belum siap hamil, tahu-tahu sudah hamil? Ataukah ketika hamil dia ditinggalkan suami atau ada masalah terus tinggal dengan mertua? Jadi harus ditanya juga itu. Hamil itu harus direncanakan juga ya. Sebaiknya demikian. Cuman kan kita juga nggak bisa ini ya. Yang jelas itu ya ketika sudah menikah ya kita harus berusaha ya menciptakan suasana hubungan dengan suami, dengan keluarga itu bisa jauh lebih baik gitu. Biasanya nih yang sering kali ditangani oleh Bu Amel selaku psikolog ketika ada masalah ibu yang hamil kemudian ada rentan stres, depresi, galau itu biasanya dari apa ini? Ya, kalau kebanyakan sih pertama mereka ini memang belum siap. Apakah selalu kehamilan pertama? Kebanyakan iya. Makanya sering tuh anak pertama sering mudah sekali mengalami gangguan kejiwaan gitu ya, karena ya itu tadi si ibunya sendiri ini mungkin pertama nggak siap ya ketika hamil. Terus kedua mungkin lingkungan ya, lingkungan itu bisa saja dia tinggal di mana dengan keluarga yang mungkin dia masih perlu ini ya menyesuaikan diri gitu. Biasanya mantan anyar gitu ya. Atau mungkin hubungan dengan suami yang masih belum bisa harmonis itu. Atau bisa masalah finansial ya, belum adanya kesepakatan untuk masalah biaya misalnya. Si istri ini udah mabok-mabok hamil nggak bisa kerja, tapi kalau nggak kerja nanti nggak ada dananya untuk kehidupan ya. Atau juga masalah-masalah sosial yang lain gitu. Jadi faktor internal ada, faktor eksternal juga ada. Yes, sosiokultural juga ada. Benar banget. Jadi ini yang perlu harus ibu ini. Biasanya nih Bu Amel, kalau masalah misalnya tumbuh kembang anak bisa optimal itu misalnya ibu sudah siap mentalnya. Oke, ibu hamil siap mental, tapi ketika sudah lahir, nah ini yang sering kali dikeluhkan oleh para ibu, nah baby blues gitu. Nah ini sejauh mana sindrom baby blues ini mempengaruhi tumbuh kembang anak nih Bu Amel? Ya, jadi kondisi baby blues syndrome ini biasanya akan nampak dari kondisi baby yang tidak terawat dengan baik ya. Salah satunya kita sering dengar bayi yang malnutrisi atau stunting itu biasanya si ibu itu mempunyai problem psikologis ya dalam menerima kehadiran bayinya. Dan ini selain karena faktor hormonal juga ya. Jadi sebelum ketika hamil muda itu mereka bermasalah penyesuaian dengan hormon kehamilan. Begitu melahirkan itu juga dia menyesuaikan lagi gitu. Nah, tapi ada juga yang sepanjang hamil itu dia dalam kondisi sudah ya secara psikologis dia tidak sehat gitu. Nah, makanya penting sekali di sini ibu hamil ini perlu didampingi ya, apalagi hamil di zaman sekarang di mana ibu hamil juga bermedsos ya, dan medsos itu kalau nggak dimanfaatkan dengan baik itu malah jadi bumerang buat kita. Sekarang banyak sekali Mbak Nia kelas-kelas kehamilan yang itu dipimpin oleh bidan ya, dibimbing oleh bidan untuk para ibu hamil, misalkan melakukan relaksasi ya. Kemudian yoga ya, yoga untuk relaksasi, kemudian juga ada terapi mindfulness untuk ibu hamil. Itu semuanya dalam rangka mempersiapkan supaya nggak terjadi BBS ini, baby blues syndrome ini. Kan kurun waktu 9 bulan itu juga lama ya. Jadi waktu-waktu itu dipakai untuk tadi yoga. Betul didampingi oleh
bahkan kelasnya online loh Mbak Nia, enak sebenarnya banget. nggak perlu datang ke Kalau saya ini ya. dulu berangkatnya aja udah males, bawa perut ini udah berat. Berarti kan di rumah bisa dilakukan itu ya. Iya bisa dilakukan. Jadi mereka bisa menyediakan alatnya sendiri kan. Paling nggak itu ada bola gym gitu. Terus mereka bisa mentul-mentul di situ kan, itu nyaman. Terus mengurangi sakit pinggangnya juga dan lain sebagainya. Dia ada latihan fisiknya yang itu juga penting buat ibu hamil. Kemudian ada latihan nafas ya. Lalu ada persiapan-persiapan apa yang harus dilakukan, latihan-latihan apa yang harus dilakukan supaya nanti benar-benar pas hari kelahirannya tuh udah nggak ada ketakutan, nggak ada kecemasan. Kan itu sebenarnya Iya, yang ditakutkan sumbernya, ya. ketakutan, kecemasan. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya dilakukan itu semua itu menjadi pengaruh nanti terhadap dia pada saat melahirkan gitu. Ya betul sekali. Jadi banyak sekali penelitian yang menyebutkan bahwa ketika kehamilan itu dipersiapkan dengan baik, maka kecemasan itu bisa berkurang secara signifikan, ya. Dan berbagai hal itu sebenarnya terjadi karena kita nggak tahu, karena kita masih buta dengan permasalahan bagaimana sih melahirkan gitu, bagaimana sih merawat bayi, ya. Terus bagaimana sih saya ini bisa nggak jadi orang tua yang baik gitu. Kebetulan ini saya juga mau punya cucu nih, insya Allah nih bulan Juli nih, insya Allah mohon doanya. Itu anak saya pun bertanya itu, bisakah saya jadi ibu yang baik gitu. Terus nanti anakku seperti apa. Nah ini udah ada kan pikiran-pikiran yang membuat mereka jadi semakin cemas gitu. Ya kalau ibu-ibu muda sekarang kan mudah ya untuk literasi di media sosial. Betul. Beda mungkin dengan ibu-ibu yang dulu. Mungkin misalnya tanyanya ke orang-orang yang zaman dulu, nanti kalau melahirkan enggak kuat digunting anu lah. Saya tuh pernah merasakan seperti itu Bu Amel masalahnya. Jadi anak pertama, wah ternyata benar juga ini, waduh. Mesti kalau ada teman-teman, gimana ini, berapa jahitannya? Oh enggak, diobras gitu kan. Jadi itu kemudian cita-cita seperti itu kan kayak 12 beneran. Padahal nanti bisa melahirkan lagi di Kapok Lombok. Bisa membuat down ya secara ini. Down. Ya, makanya kan kalau sekarang ini lebih mudah ya. Mungkin apa yang kita sampaikan di sini juga perlu didengar oleh para kakek nenek ya, terutama neneknya gitu. Jadi tidak memberikan mitos-mitos yang mungkin membuat mereka jadi takut, jadi khawatir gitu ya. Toh nyatanya banyak orang yang melahirkan gitu ya. Jadi melahirkan itu bukan sesuatu yang perlu dicemaskan, ditakutkan. Sebenarnya Mbak, kalau kita bicara kesehatan mental, sekali lagi ada fase-fase tumbuh kembang anak itu yang riskan ya, yang riskan. Pertama itu di usia tadi ya 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan sampai dengan 2 tahun. Nah di situ itu kita mesti memastikan anak ini foodingnya bagus, dia dapat ASI. Karena pertama itu intimasi, kelekatan ya. Nah, jadi kelekatan ini yang utama itu ya. utama. Bahkan itu di Al-Qur'an kan banget. 2,5 tahun harus betul bonding ibu dan anak. Nah, kalau sekarang itu keren banget. Karena sudah ada alat untuk pumping. Ya, bahkan teman-teman saya yang dosen tuh kalau ngajar, mereka cukup nutupin begini nih, ada tutupnya. Mereka bisa memompa ASI-nya, dan ASI itu bisa sampai berbotol-botol di dalam kulkas. Zaman kita aja kan susah ya Mbak. Kalau udah nggak bawa babynya gimana kita bisa memerah ASI dengan optimal kayak begitu. Nah itu satu, ASI itu penting. Kemudian nanti kalau sudah 2 tahun, tantangan lagi nih, ibu kan yang di rumah sih oke, tapi yang kerja gimana? Karena anak ini sampai dengan usia 2 tahun itu motoriknya harus dipantau, kasar, halus, kemudian juga bicaranya, bahasanya. HP muncul, saya paling kecil tuh pernah dapat klien pegang HP, dikasih HP umur 6 bulan. 6 bulan sudah pegang 6 HP. bulan sudah dikasih HP ditaruh di depan dia, bobok itu dia bisa lihat itu. Nah ini kan akhirnya kan juga membawa dampak yang nggak baik juga ke anak. Nah, medsos ini sungguh luar biasa. Kadang-kadang itu banyak sekali masalah kesehatan mental itu, nggak kadang-kadang ya. Kalau saya rasa sih masyarakat kita ini masyarakat yang stres kali ya, karena medsos yang gampang sekali kita membuli, gampang sekali kita memviralkan hal-hal yang buruk. Ibu ini bisa kena dampak banget. Ya, nanti mereka pulang membawa berbagai masalah.
dari tempat kerja dan juga membawa berbagai masalah dari medsos gitu ya. Akhirnya di rumah itu menjadi suasana yang tidak hangat. Banyak sekali anak-anak balita yang terlambat bicaranya karena kurangnya stimulasi. Ibunya sibuk aja pakai medsos. Anaknya sudah dikasih aja, jadi kasih aja HP. Udah gitu banyak sekali anak-anak yang mereka itu masih ngedot itu sampai usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun masih ngedot. Masuk SD, masuk TK aja udah nggak boleh loh ngedot itu. Pakai pampers juga udah nggak boleh loh. Tapi masih pakai. Jadi kebetulan saya mengelola juga klinik yang ngurusin ini tumbuh kembang anak selain di Rumah Sakit Islam Unisma. Nah, yang datang ke rumah sakit, yang datang ke klinik itu seringkali mengeluhkan anak saya ini terlambat bicara. Di mana letak kesalahannya ini? Hello, kemana aja nih ibunya kan gitu ya. Padahal itu sebenarnya bukan gangguan tumbuh kembang yang serius. Kalau kita tahu riwayatnya, oh dia kurang stimulasi. Itu PR tuh balita. Nah, nanti ada lagi Mbak, remaja. Puyeng lagi. Ya. Kita ke anak-anak babynya dulu aja. Nah, Ibu tadi menyebutkan stimulasi. Nah, apa yang harus dilakukan oleh para ibu di 1000 HPK 1000 HPK ini untuk menstimulasi tumbuh kembang anak supaya optimal begitu. Stimulasi itu kan kalau kita mengacu di pedoman tumbuh kembang, pedoman stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang anak, itu ada asah, asih, dan asuh. Ya. Jadi kalau asah itu kita mesti ngerti tuh sebagai ibu, sesibuk apapun tugas-tugas atau tahapan perkembangan anak. Misalnya kalau anak bayi itu dia latihannya apa gitu ya. Dia mesti diajak ngomong. Ya sambil dimimiin ASI, sambil matanya sambil dilihat, matanya sambil baca bismillah ya. Baca bismillah, dibacakan sholawat, diperdengarkan ayat-ayat suci. Itu keren banget. Harusnya itu udah dari kecil ya, dari sejak hamil. Itu luar biasa. Kalau di gitu. Al-Quran itu kan kalau usia 0 sampai 2 tahun itu yang optimal adalah Basyiro sama Basiro, jadi penglihatan dan pendengaran. Masya Allah itu kan itu tuh ya surat An-Nahl itu. Itu jadi itu yang harus berarti ada hubungannya betul itu. Luar biasa itu ya. Padahal Allah sudah mengajarkan itu. Bahkan sebenarnya di dalam kandungan bayi itu udah bisa denger nih suara ibunya. Ini suaranya apa sih suara ibunya? Pertama dia dengerin suara lambung ibunya tuh, tuk air, jantung gitu ya. Jadi ketika dia didekap begini, aku nggak asing lagi nih dengan yang ini ya. Pernah didengar 9 bulan aku di dalam dengar suara ini. Makanya trust itu yang paling penting itu. Usia 0 sampai 2 tahun anak ini punya figur kelekatan yang nggak ganti-ganti. Tapi kalau dia diasuh sama misalnya nih sekarang sama ibunya, nanti agak siang sama babysitter, sore diasuh nenek, malam diasuh sama babysitter lagi. Mamanya baru ntar malam-malam baru pulang mengasuh dia, bingung. Anaknya bingung, kok detak jantungnya beda. Jadi kita udah mengajarkan ini ya, insecurity, rasa tidak aman, cemas kepada anak tuh sejak dia masih kecil. Dia udah ngerti itu kan dari plasenta, dia tahu tuh, udah kenal rasa ASI waktu di dalam kandungan ya. Begitu lahir dia dikasih susu formula. Rasanya kok beda. Dia nopo gitu. Gitu deh. Jadi kasalnya seperti itu ya. Jadi jadi pada stimulusnya itu dari mata, ucapan kita karena supaya anak-anak dengar, bayi attachment dengar. Ya, kelekatan. Jadi fisik, karena masih bayi yang mereka butuhkan tuh memang kelekatan fisik ya. Nah, nanti kalau sudah tahapan berikutnya misalnya umur 2 tahun sampai dengan umur 6 tahun dia sudah kita berikan kesempatan untuk mengeksplor lingkungan. Jangan terus dibatasin, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu ya. Atau dia mau main kotor-kotor nggak boleh, dikasih aja HP misalnya seperti itu ya. Terus waktunya makannya macam-macam, dia dikasih aja makanan yang dia suka aja, atau malah minum susu formula aja. Nggak mau makan, maunya susu aja. Iya, nah akhirnya kan dia tidak mengenal makanan itu dari sejak dini, kemudian lambungnya juga nggak terbiasa ya.
ini dia punya banyak masalah dengan pencernaannya misalnya. Ya itu tentu saja pada saat sudah MPASI ya. Kalau Ya, dalam ya. ini ASI terus Betul. saja. Ya, kalau masih 0 sampai 2 tahun ASInya kasih terus, nggak perlu susu formula, udah ASI aja. Malah lebih irit ya Mas ya. Iya. Iya, ya luar biasa. Jadi kesehatan mental ibu iya, dan literasi untuk bagaimana ibu harus belajar tentang tumbuh kembang ini harus dilakukan. Mudah ada handphone kita bisa lihat cara ibu ini kan pasti betul. ada di sana. Pasti kan teknologi itu ada plus minus ya. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan itu, waduh luar biasa itu, kita tuh bisa belajar banyak dari alat ini gitu loh. Apalagi kalau ini biasanya kan di kampung-kampung itu sudah mulai ada kayak kader balita, kader BKB itu kan betul. juga pasti akan mendampingi juga ya. Betul itu. Sekarang memang itu menjadi prioritas ya. Untuk karena kasus-kasus stunting itu kan semakin banyak. Bayangin aja Mbak Nia, generasi milenial itu benar-benar generasi yang luar biasa. Karena iblis, jin, setan, tuyul dimakan semua Mbak. Ya, mie setan, mie iblis, maaf ya ini bukan ini. Tapi ya kamu istighfar lah nak kalau mau makan itu. Dari judulnya aja sudah membuat negatif. Terus itu nanti akan dimakan oleh bayinya juga. Itu juga ini loh sebenarnya. Kalau di dalam ini untuk produk halal tidak diberikan izin. Nah, jadi tidak akan diberi label halal untuk nama-nama yang kayak menakutkan begitu ya, menakutkan. Itulah anak milenial nih ya. Anak milenial harus hati-hati. Dulu ibumu ngasih ASI dengan baik, nah sekarang kok makanannya aneh-aneh. Kita berikan kesempatan Satarina yang mau bergabung di 08533890. Kalau telepon juga bisa. Oh belum dibuka ya teleponnya. Oke, kita buka di 321-365. Ada yang sudah bergabung lewat WhatsApp ini, Bu Amel. Mbak Ani Hamida. Assalamualaikum Bu Amel dan Mbak Rosania. Semoga diparingi sehat semuanya. Amin. Saya mau tanya ini, akhir-akhir ini sering mendengar istilah baby blues. Lo tadi sudah ya kita bahas, nggak apa-apa sudah. Baby blues itu mohon dijelaskan. Kadang ada tayangan di sinetron seseorang mengalami baby blues sampai depresi. Bukankah menyusui dan merawat buah hati itu adalah kodrat sebagai seorang ibu? Kenapa masih mengalami baby blues? Mungkin gitu pertanyaannya. Oke, bagus sekali pertanyaannya Bu Ani Hamida. Memang baby blues ini bahkan terjadi juga pada mereka yang dia nggak pernah sebelumnya punya gangguan mental ya. Nah, tiba-tiba dia mengalami BBS ini. Ini sebenarnya sebuah proses yang bisa dibilang itu cukup wajar. Karena ini perubahan yang terjadi ya pada seorang perempuan ketika dia itu harus menyusui, dia harus merawat bayi, itu kan tugas yang baru ya. Biasanya sih kebanyakan anak pertama, tapi nggak menutup kemungkinan bisa anak terjadi juga ya anak kedua, anak ketiga, apalagi kalau dia udah punya bakat tadi ya Mbak ya, ada gangguan serius itu. Nah kembali lagi kenapa bisa terjadi padahal itu kan kodrat gitu ya. Nah ternyata ada yang itu tidak bisa smooth gitu. Ada akhirnya nanti dia akan merawat bayinya, tapi itu tidak bisa selancar, semudah, serta-merta seperti umumnya para ibu gitu. Nah ini yang kemudian akhirnya menjadi gangguan-gangguan yang serius ini tadi. Bisa karena dia sendiri itu nggak siap gitu ya, atau bisa juga nggak siap dan juga nggak didukung oleh lingkungan. Ya, apakah dia mungkin jauh dari orang tuanya ya, atau mungkin ada masalah dengan suami ya. Kemudian dia sendiri memang rentan, mudah sekali mengalami masalah-masalah psikologis. Artinya dari kejiwaan ibu itu sendiri ya. Ibunya. Nah, kalau misalnya ini dibiarkan terus lama-lama bisa jadi depresi dia. Depresi kalau dibiarkan terus lama-lama bisa jadi psikosis. Jadi gangguan kejiwaan yang lebih berat. Tetapi ini memang tidak selalu terjadi, tapi banyak sekali yang mengalami hal tersebut. Tadi saya sempat sih ada data di sini. Jadi ini kalau dari Improving Maternal Mental Health Millennium Development Goal 5 dari WHO ya, ini dikatakan bahwa di seluruh dunia sekitar 10% ibu hamil dan 13% ibu melahirkan mengalami gangguan mental. Cukup gede itu ya, dan kebanyakan memang depresi. Ya, depresi awal.
Di negara berkembang bahkan lebih banyak, Nah. yakni sekitar 15,6% selama hamil, Wah, itu di selama hamil Indonesia ya. nih. Itu di negara berkembang. Dan 19,8% setelah melahirkan. Itu. Jadi ini memang bisa mengalami gangguan mental yang serius kalau ini tidak diberikan pendampingan dan penanganan, gitu Mbak. Jadi mungkin kalau Mbak Ani ini kan juga kader PKK ya. Jadi Iya. makanya kemudian kalau misalnya ada hamil di sekitar tetangga pasti kelompok PKK-nya mendampingi selama kehamilan Iya. gitu ya. Itu bagian dari menghindari BBS ini gitu ya. Sebenarnya tadi saya belum menambahkan yang Iya. pertanyaan Mbak Nia yang depan-depan tadi, indikator Oh, iya, ya iya. tadi ya. Kesehatan mental tadi ya. Kesehatan mental. Salah satunya dari persiapan hamil itu adalah bahwa bayi yang dilahirkan ini itu ya bukan dari bayi yang tidak dipersiapkan. Maksudnya maaf ya, bisa korban perkosaan, misalkan ya, MBA itu ya. Nah, yang kayak begitu itu akan meningkatkan masalah kesehatan mental pada ibu. Kan sepanjang hamil dia nggak happy kan. Nah, akhirnya di sini perlu kader-kader PKK nih kayak Bu Ani Hamidah ini mungkin mengetahui riwayat seperti itu ya. Nah, bisa memberikan support ya kepada si ibu agar dia bisa menerima. Kan nggak terima tuh dia sama kehamilannya ya, supaya bisa menerima kehamilannya ini dengan baik. Sehingga dia akan merawat kehamilannya dengan baik juga, begitu. Iya, ya, dan kalau dilihat angka 10% itu ya termasuk besar ya. Besar ternyata. sekali. Di negara berkembang 15%. Waduh, ini kita termasuk bagian dari negara berkembang. Betul. Ya mungkin faktornya ya faktor lingkungan, pendidikan itu juga mempengaruhi ya, Bu Amel ya. Betul. Itu ya Mbak Ani ya. Jadi kita juga punya peran kalau di antara lingkungan kita ada ibu-ibu yang sedang hamil dan kita lihat indikasinya ini kok agak ini ya kita dekati. Sama begini sih Mbak. Kalau saya lihat itu misalnya di pendampingan untuk ibu hamil itu memang kita tidak hanya melihat gizinya ya. Biasanya kita itu kan lebih fokus ke gizi ibu hamil. Padahal yang penting juga di sini adalah kesehatan psikologisnya, kesehatan mentalnya. Jadi nggak ada salahnya ada kegiatan-kegiatan untuk mereka bisa senang gitu. Ya, jadi diberikan pencerahan kepada mereka. Kemudian ya mereka bisa relaksasi bersama-sama seperti itu. Jadi sudah saatnya itu yang lebih diprioritaskan kalau menurut saya gitu. Iya, lebih banyak mungkin masalah makanannya gitu ya. Iya. Kalau makanan saya rasa sudah pasti kita sediakan ya. Cuman kalau kesehatan mentalnya itu yang sangat penting. Iya. Jadi diajak rekreasi. Diajak rekreasi bayar sendiri-sendiri tapi sendiri-sendiri. Ya, berikutnya pertanyaan dari 08123289. Siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Udin di Singosari. Nggih, Mas Udin, Pak Udin. Oh, fotonya masih muda ya. Maaf, saya mau tanya ini. Sering kita dengar kalau kata orang Jawa itu cilik ati. Apakah hal tersebut ada hubungannya dengan kejiwaan atau mental? Dan apa sebabnya mental itu menjadi lemah atau down? Apakah sering dimarahi orang tua itu juga menjadi sebabnya? Iya, berarti ini termasuk. Nah, kalau dihubungkan dengan perempuan yang sudah cilik hati, pas hamil di bully, waduh ini semakin seperti jatuh tertimpa tangga gitu. Gimana diseneni ini? Terus karo moro tuwa. Iya. Ya, memang cilik ati itu wah, Ibu ditunggu mahasiswanya itu. Bu Amel maaf. sambil nguji skripsi. Ngapunten. Ya, jadi cilik ati itu kan kalau di Indonesia kan tuh kayak nggak pedean gitu ya. Nah, sebenarnya itu bisa salah satunya itu bisa pembawaan sih. Kan memang ada orang-orang itu yang dia suka di balik layar lah, atau dia cenderung pendiam, nggak banyak ngomong tapi banyak menganalisa kayak gitu. Nah,
selama itu hanya sebatas karakter masih bisa disupport sih nggak masalah. Tapi kebanyakan berbagai kasus kejiwaan tuh dimulai dari karakter cili hati ini tadi, Memang nggak tidak percaya pede, diri nggak gitu ya. terus introvert ya, karena nggak biasa dia mengungkapkan apa yang dia rasa, merepress berbagai konflik ya. Lama-lama nggak kuat kan, bawah sadarnya ini nggak kuat dan akhirnya terjadilah berbagai gangguan psikologis maupun gangguan kejiwaan tadi. Nah, apakah penyebabnya tuh bisa karena dia sering dimarahi? Ya, bisa saja. Jadi karakter kita itu kan terbentuk dari internal kita sama dari lingkungan. Nah, salah satu lingkungan itu selain pendidikan, sekolah gitu ya, itu juga trauma ya. Dan trauma ini memang sangat besar pengaruhnya pada potensi terjadinya gangguan kejiwaan di kemudian hari. Banyak sekali tuh Mbak kasus-kasus dewasa yang saya tangani ya, yang masuk ke ruang praktek saya di RSI itu, ketika ditarik ke belakang itu misalnya terjadi karena siblings. Jadi persaingan dengan saudara kandungnya waktu masih kecil. Inner child-nya tuh menderita gitu. Nah, akhirnya muncul setelah ia dewasa. Atau dia pernah mendapatkan bullying dari teman-temannya. Ya itu juga sangat kemudian berperan merubah karakter dia. Dan setelah dia dewasa, kalau dia tidak bisa mengambil hikmah ya. Jadi biasanya saya tuh bilang, coba lihat sisi positif dari apa yang kamu alami saat ini. Apa yang terbentuk dari dirimu, karena saat ini kan orang kalau stres tuh lihatnya negatifnya mulu kan. Nah ini kita lihat sisi positifnya. Nah dari situ kalau dia bisa mengambil hikmah, dia bisa melihat bahwa Allah itu punya maksud dengan apa yang terjadi sama dia dan dia bisa forgiveness, bisa memaafkan. Maka dia akan powerful itu hidupnya. Dia punya satu kekuatan bahwa kamu bisa mengatasi masalahmu. Nah itu yang jarang sekali itu orang tua pahami. Hati-hati itu kalau ngasuh anak. Kadang kita nih ngomong mengucap maksud kita baik, maksud kita memfasilitasi, tapi kita memaksakan. Memaksakan anak. Jadi yang punya ekspektasi itu orang tua, padahal anak enggak. Iya. Gitu. Jadi yang tidur anak, yang mimpi orang tuanya. Bayangin enak gak sih kayak gitu ya gak sih? Ya. Anaknya enak tidur, orang tuanya mimpi. Yang mimpi orang tuanya. Piye gitu ya. Jadi tidurnya nggak nyenyak dong. Ya, artinya selama hidupnya ini dia pasti tidak enak, tidak nyaman. Dan kasus-kasus seperti itu banyak terjadi ya. Banyak terjadi. Itu berarti kesalahan pada pengasuhan atau mentality orang tua yang menganggap anak itu harus dibentuk oleh orang tua. Nah gini, kembali lagi ke kesehatan mental ibu. Saya selalu katakan, kalau seorang ibu tahu tuh di dalam rumah itu kondisinya tidak harmonis. Misalnya ayahnya keras nih, ayahnya memaksakan kehendak, otoriter. Nah si ibu ini alih-alih membuat suasana tenang, anaknya diginiin, wis yole, wis yonduk manut ae nang bapak, wis yo gak usah ini. Akhirnya si ibunya depresi, anaknya juga depresi. Ibu ini kan ibaratnya home ya, rumah, rahim itu kan ada di dalam seorang perempuan, itu kan rumah pertama, dan rumah yang ditempati itu pun ya seperti itu gitu. Jadi kebahagiaan di dalam rumah itu dari happinessnya si ibu ini. Kalau ibunya udah sedih terus, nangis, mengeluh, bapak anu-anuan ya, ini nggak sehat buat mental anak-anak. Anggota keluarga juga ikut terpengaruh. Mending kalau bapaknya aja yang bermasalah, ibunya bisa mengkanter ya. Maaf kalau saya agak memberikan analog yang agak mungkin ini kok disamain dengan minat, sorry ya. Tapi harimau saja ketika dia itu melahirkan anaknya, dia tahu kalau induk harimau yang bapaknya ini akan menyerang, dia akan amankan kok itu. Dia bisa seprotektif itu ke anaknya dari bapaknya gitu. Nah ini yang sering saya perhatikan juga, anak-anak bermasalah karena ibunya secara mental gak sehat juga. Ibunya ini juga mendem dan gak rame. Seringkali gini loh Mbak Nia, saya itu ingin mempertahankan perkawinan ini karena anak-anak pada anak-anak wis jauh mergo disendeni terus bukan diperbaiki, dipertahankan doang, tapi anak-anaknya tetap
mengalami kondisi tekanan psikologis yang terus menerusan. Hati-hati karena cara mengasuh kita ini akan ditiru oleh anak-anak ini bawah sadarnya. Kalau kita mukul anak, ada penelitian yang menyebutkan 3 generasi itu akan dipukul terus itu. Kecuali kalau kita bisa menyetop itu gitu. Nah gitu. Jadi ada namanya abuser cycle. Awalnya dia korban. Lama-lama dia bisa jadi pelaku ke istri atau ke suami dan anak-anaknya. Jangan dikira loh, sekarang perempuan juga bisa loh melakukan kekerasan. Jadi kekerasan bukan hanya orang laki-laki, tapi juga perempuan. Ya. Nah, terus Mbak, dari penelitian juga ternyata antara laki-laki dan perempuan tuh yang rentan terhadap stres tuh memang perempuan, Mbak. Ya, karena hormon kita ya, hormon kita yang apalagi empat kodrat yang tidak bisa digantikan oleh orang laki-laki. Betul ya. Itu memang benar-benar membuat kita itu rentan banget. Jadi kalau saya suka ngasih kode ke suami, ke anak, jangan ganggu ya, ibu lagi dapat nih gitu. Ini 1-2 hari jangan ya. Nah itu anak-anak tahu, oh iya harus ngerti. Terus ibunya lagi banyak ini pekerjaan, kita harus kasih tahu. Emosi, jadi malah terus kita jangan kepancing. Itu paling penting. Enggak, maksudnya gini, anak harus tahu ibunya ini juga nggak selalu tegar. Kadang kita tuh sok tegar kan, tegar gitu kan. Kita juga harus bisa memberitahu dalam tanda kutip bahwa kita itu juga bisa marah, kita juga bisa kecewa, kita juga bisa nangis. Dan ketika anak-anak melihat, oh iya itu adalah proses di mana dia belajar juga tuh bahwa ini kondisi kondisi yang ibuku ini dia juga harus didukung. Kadang-kadang kita sok tegar, sok kuat, tapi akhirnya kita stres sendiri gitu. Jangan juga seperti itu. Jadi nggak apa-apa ya ibu nangis, nggak apa-apa. Boleh, yang nggak boleh meratap. Jadi boleh kita nangis loh. Kita ini kan memang seperti itu. Tapi kalau kita udah yang susah itu kita nggak sehat mentalnya. Kalau kita itu kemudian membawa masalah si ayah ini kepada anak. Ya, jadi kita seperti tanpa kita sadari itu minta anak mengerti ayahnya, nggak bisa dong, ini kan anak. Kalau kita sebagai istri, kita tegar, kita lihat suami kita gua tahu udah kayak gitu ya, kita bisa tegar, tapi belum tentu anak-anak loh. Nah, jadi perlu memang si ibu ini bisa menjadi jembatan, tetapi tetaplah happy menjadi dirinya sendiri. Karena tetap aja kalau kita naik pesawat ya Mbak ya, siapa yang disuruh pakai masker oksigen duluan? Kita dulu baru boleh membantu. Nah baru lain. Kita bisa menolong orang lain atau kita bisa menolong anak-anak. Jadi kalau kita ini sebagai ibu nggak happy, jangan berharap rumah tangga itu happy. Enggak Bu, saya mending anak saya makan yang ini saya nggak usah makan, saya yang biasa aja. Loh jangan Bu, kalau ibu kurang gizi bagaimana nanti ibu bisa sehat? Anak-anak butuh ibu panjang umur. Jadi ibu harus makan yang sehat juga, makan yang sehat juga gitu. Jadi supaya ibu bisa menyehatkan keluarga ibu. Jadi tentang cili hati itu ya ada beberapa faktor ya, tapi yang jelas semua orang tuh punya potensi. Jadi kenapa kita harus cili hati gitu ya? Kan kalau saya bilang gini kan, kita lahir pun itu misalnya dari satu sel telur direbut oleh 1000-an sperma. Betul. Nah ternyata jadi kita, berarti kan dari dalam kita sudah menyaingi menang dari berapa ribu itu ya betul gitu. Kalau kita pakai analogi itu memang berarti kita ini the best. The best. Lahir itu the jadi best. Lahir tuh kita udah jadi winner loh, itu udah jadi the winner. Nah kembali lagi berbagai permasalahan tadi itu loh Mbak yang bikin kita jadi nggak pede ya. Jadi nggak pede ya. Betul. Dikuatkan ini Mas Udin di Singosari ya. Jadi kita untuk supaya nggak cilik hati, yuk dibesarkan hatinya. Iya. Berikutnya kita ke Bu Nurfat. Ini berapa pertanyaan sebenarnya nggak nyambung dengan ini ya, mental ibu ya, tapi nggak apa-apa kan, karena kesehatan mental ya. Kesehatan mental boleh. Ya. Bu Nurfat di Singosari juga. Wah, di Singosari banyak mendengarkan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu narasumber, kalau pengalaman menjadi ibu hamil, ini cerita ya barangkali ya. Kalau pengalaman menjadi ibu hamil, ketika suami tidak menginginkan punya anak lagi karena merasa 2 anak sudah cukup, itu sedihnya luar biasa. Hanya bersandar pada Allah yang bikin kuat. Tapi sekarang hikmahnya, anak ketiga itu kok
sangat istimewa gitu. Dan salut untuk suami yang menghargai istri yang telah melahirkan turunannya, menyayangi dan memuliakannya. Masya Allah. Bukan salah istri bila hamil, itu adalah kesalahan bersama. Ya iyalah, orang bikinnya bersama ya. Anak ketiga maksudnya tidak diinginkan, tapi ternyata luar biasa Luar gitu biasa. loh. Iya, betul. Iya, Oke. ini pengalaman Cerita saja. pengalaman ya. Iya. Ya, terima kasih Bu Nurfat ya. Tadi ada kehamilan yang tidak diinginkan itu nanti akan menjadi sangat berpengaruh kepada kesehatan mental. Betul. Tapi ternyata di lingkungan sekitar mendukung. Itu bagaimana? Ya, Bu Afan? yang utama itu sih sebetulnya diri sendiri. Karena ketika seorang ibu itu tidak siap untuk hamil, ya, berarti itu kan akan berpengaruh ke pikiran ya. Nah, pikiran kita ini kan nanti akan menghasilkan ya berbagai hormon yang kemudian nanti itu akan mendukung atau tidak mendukung ketika kita hamil. Salah satunya ketika dia cemas dengan kehamilannya, maka hormon kortisol tuh akan berproduksi banyak. Itu hormon apa itu, Bu? Nah, itu hormon itu sebenarnya dia berusaha untuk membuat meminimalkan gangguan ya di dalam tubuh kita. Tetapi karena kita stres banget, jadi dia kan banyak banget itu keluarkannya ya. Akibatnya kalau keluarnya banyak bisa merusak ya, bisa merusak organ, bahkan kalau kita hamil juga bisa mengganggu pertumbuhan janin itu. Nah, menurut saya tetap harus seorang ibu itu mempunyai kesiapan ya untuk dia hamil ini nanti, karena dalam waktu 9 bulan itu kalau kita ibaratkan kita sedang membangun fondasi gitu ya, maka fondasi rumah nanti untuk anak ini, masa depan dia itu fondasinya sudah sejak di dalam kandungan. Oke. Baik, kita bergabung lagi 0857 2206 sekian. Assalamualaikum. Saya hamba Allah. Apakah berperanan kelahiran atau melahirkan ibu dengan kondisi melahirkan dalam air itu akan menjadikan sehat mentalnya? Nah, ini yang cocok menjawab ini para bidan atau dokter kandungan kali gitu ya. Tapi mungkin air itu memberi efek rileks ya, kalau menurut saya. Jadi saya menyoroti sisi itu saja, sesuatu yang memberikan efek rileks pada tubuh itu juga akan memberikan efek rileks pada pikiran, akan memberikan ketenangan juga. Makanya kadang-kadang kurang piknik ya, karena memang kita ini udah capek udah dengan pekerjaan yang terus-menerus. Terus kalau kita bisa menikmati pemandangan gitu ya, tubuh kita juga dipijit itu jadi lebih nyaman gitu. Nah, itu biasanya juga akan memberikan dampak kepada pikiran dibandingkan kalau seorang ibu itu melahirkannya di bednya dia rumah sakit ya. Itu kan bayangannya kan waduh rumah sakit, terus ini ada alat-alat apa segala macam. Terus kalau di air itu juga bondingnya dengan anak langsung kan, si bayi ini kan langsung bisa jadi setelah dia lahir langsung dekat, terus si ayahnya tuh bisa di belakangnya dia memberikan semangat, terus menceritakan kenangan ketika masih pacaran, ketika awal-awal pernikahan. Otomatis kan karena yang masuk nih positif terus kan, relax ya, lali Mbak sama sakitnya itu. Moro sudah lahir anaknya. Nah, itu bisa jadi terjadi tanpa kayak gitu. saya nggak bisa berpikir teknisnya itu gimana, apa nggak pakai ngejan atau Ya, gimana? ini kalau yang saya tahu ya, tapi saya pernah melihat sekali proses itu, cuman saya tidak melakukan ya. Jadi ibunya ini memang sudah dilatih untuk dia bisa melahirkan ada kayak disediakan ya bak itu ya. Nah, nanti di situ itu posisinya itu ya posisi yang seperti mau melahirkan itu. Mungkin jongkok kalau nggak salah itu. Nah, terus nanti di situ itu dia diberikan latihan-latihan nafas ya, latihan-latihan untuk bisa berproses dengan lancar begitu ya. Dibimbing ada coachnya lah. Nah, yang menarik itu di situ tuh juga ada suaminya yang bisa memegangi. Jadi benar-benar mereka berdua aja, Mbak. Jadi nggak ada yang bantu nih, ini benar-benar berdua, suami dengan
si istrinya ini gitu. Kalau di akhir bertiga sama anak yang dia. Iya. Jadi itu sangat si suami ini juga merasa aduh gini ya istriku melahirkan ini susah banget ya, ternyata dia butuh dukungan saya ya gitu. Jadi tidak ada yang kayak bidan gitu, ayo bu Ada tapi dia coach aja, meng-coach aja di kanan kiri, tapi tanpa proses itu betul-betul dilakukan mereka berdua dan juga si baby ini kan babynya juga berproses ini gitu. Saya belum bayangkan ini. Zaman kita takut ya kalau kita gitu. Ini pertanyaan dari pengirim WA ini kan adalah ini mempengaruhi nggak terhadap kesehatan mental? Iya berarti karena kan suami ikut atau ayah ikut. Betul, bahkan itu si babynya juga Mbak. Kan dia itu melahirkannya kan pasti proses yang normal ya. Jadi kalau bayi itu lahir proses normal, dia jauh lebih sehat secara mental daripada kalau dia itu sesar atau dia dibantu dengan alat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ketika dia menekan jalan lahir, dia akan melewati bakteri sehat di vagina ibu ya. Nah, bakteri itu nanti yang akan dia hirup pertama tuh. Nah, itu akan memberikan antibodi yang alami ke dia. Apa namanya itu saya lupa. Bakteri apa ada di minuman-minuman yang sehat itu loh Mbak. Ada sih saya lupa namanya tuh. Apa apa ya Lactobacillus. Pokoknya dia bagus deh ya, saya lupa deh nanti kalau ini saya cari ya. Nah begitu juga ketika si bayi sudah keluar gini itu didekap nih gini kan, nah itu kan dia langsung mencari susu puting ibunya itu. Nah itu yang dia kemudian merasa bahwa oh aku bisa nih, dia bisa berjuang sendiri gitu loh. Dan karena menekan pertama kali ya, dia kepalanya menekan ini. Nah ini kan ada proses ini namanya tekanan proprioseptif ya. Nah ini membuat tulang-tulang kepala yang melindungi otak ya. Ini akan memberikan kekuatan kepada si bayi ini kalau menghadapi stres. Stres pertama dari manusia itu dia dapatkan itu adalah ketika dia keluar dari rahim ibunya. Terutama kalau lewat normal Mbak. Melbune lewat kono, metune ya kudu lewat kono gitu loh Mbak. Saya khawatirnya ketika keluar dari air itu kan apakah bayi tidak terhirup oleh air yang tidak ya. Jadi bahkan berenang itu sebenarnya termasuk 9 refleks primitif baby. Oh, jadi bayi itu harus diajar berenang juga ya? Gak usah diajarin, itu mereka masih bisa. Oh ya. Iya. Cuman kita kan deg-deg. Ya tetap harus ada coach, ada pengawasnya juga gitu. Jadi kalau ada orang nggak bisa berenang tuh wis lali berarti. Karena dulu dia masih kecilnya bisa tuh. Bisa sebenarnya ya. Iya kalau kan lahiran biasa kan sama bidannya dibersihkan dulu darah-darahnya baru di kalau sekarang sih nggak, sudah ada walaupun operasi gitu dia bayi itu tetap ditaruh di atas ini dada ibunya gitu. Oke. Iya. Ini ada lagi yang bergabung bersama 08576324 sekian. Assalamualaikum. Saya Bu Hana di Malang. Saya itu punya anak usia 6 tahun. Anak saya itu pemalu padahal dia bisa. Jadi seringkali di sekolah dia tidak mau menonjolkan diri. Saya ingin anak saya itu bisa menunjukkan bahwa dia mampu, tapi dia tidak mau. Bagaimana ya caranya menumbuhkan rasa percaya diri? Ya. Jago kandang. Jadi kalau di rumah dia pede gitu ya. Biasanya anak-anak yang dia itu pemalu ketika dia berada di lingkungan sosial itu karena di rumah dia bisa jadi diprotek ya. Jadi bisa dia lihat itu perbedaannya. Kalau di rumah ini satu ibunya, mungkin ada nenek kakek, terus ada pembantu, semua melayani dia. Berempat dong, 4 orang melayani dia satu gitu kan. Tapi kalau di sekolah gurunya satu, melayani semuanya. Jadi dia merasakan tidak ada dukungan begitu ya. Nah selain itu juga ketika anak ini malu tidak mau menampilkan dirinya itu bisa karena adanya ketakutan, kecemasan yang terkait di lingkungan situ. Ya, mungkin dia jarang dipanggil sama gurunya. Ini kan kalau sudah di lingkungan itu kan guru perannya besar ya, mendorong dia supaya dia itu tidak merasa khawatir walaupun ada di antara teman-temannya. Mungkin bisa dilatihkan kepada si anak ini bahwa
dia sama teman-temannya. Ayo kalau mau nyanyi sama-sama, jangan selalu dia itu misalnya dia mau ngacungin tangan gini, teman-temannya udah gini duluan ya, dia enggak. Jadi peran guru di sini sangat penting untuk membantu itu. Nah, untuk karakternya sendiri bisa jadi memang mungkin dari orang tuanya ya memang tipenya pemalu. Jadi kalau kitanya udah pemalu, jangan berharap anak kita tuh terus nyak-nyakan ya. Itu sudah beda banget. Iya, saya punya 3 orang anak tuh beda banget karakternya. Yang nomor 2 tuh persis kayak saya tuh nggak punya malu. Kepedean. Nah, tapi yang nomor 1 dan nomor 3 mereka pemalu. Sebenarnya bukan pemalu, mereka membatasi untuk perform, sukanya di balik layar. Dan yang namanya percaya diri tidak selalu identik dengan tampil, ya. Jadi bahwa ketika anak menghasilkan prestasi sekecil apapun, pujilah. Ya, misalkan nih dia punya adik, terus dia mau bantuin mama ambilin popok adik. Duh, kakak pintar, terima kasih ya. Mama sangat terbantu kakak seperti itu. Itu juga membesarkan betul. hati dia ya. Kemudian berikan kisah-kisah, cerita-cerita mungkin tentang keberanian, kepercayaan diri gitu ya. Kemudian dalam setiap hari itu, ini ada rumus nih. Itu kalau bisa 10:1. 10:1 itu 10 kali memuji, 1 kali mengkritik. Nah, jangan dibalik. Mengkritiknya yang banyak. Mengkritiknya yang banyak Ujinya gitu. hanya sekali. Sekali. Atau kalau misalkan anak ini diasuh oleh bareng-bareng kakek nenek, jangan juga memanjakan si anak. Dikasih tahu tuh kakek neneknya, saya mendidiknya seperti ini. Dia harus bertanggung jawab pada apa yang dia kerjakan. Jadi semuanya ikut terlibat dengan pendidikan yang sama. Mainan, habis main beresin, kembaliin ke tempatnya. Nah, ternyata kakek neneknya udah biarin aja. Itu di sekolah gurunya pakai cara kayak mamanya, harus diberesin tuh, dia dikekur kan sama gurunya. Akhirnya dia saya down. Nah, kayak gitu deh. Atau kalau dari kecil misalnya tidak dibiasakan untuk bersaing misalnya gitu. Ayo kita makan, ayo yang cepat dulu. Nah, itu juga menstimulus untuk anak. Oh ya, saya harus makan dulu. Gitu, tapi boleh ya? Kalau bisa stimulasi itu harus diimbangi juga dengan teamwork. Ya, gitu. Kalau di Jepang itu sekarang mereka mendidik anak sudah bukan dengan kompetisi, tapi justru dengan teamwork ya. Okay. Ya. Kita coba yang bergabung bersama di telepon yang terakhir ini juga. Assalamualaikum. Loh, kok kecil ini ya suaranya, nggak bisa masuk ini. Monggo Pak Ahmad ini ya suaranya. Sebentar ya, saya kecilkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini harus dikecilkan, ini baru bisa keluar nih. Langsung pertanyaannya ya Pak Ahmad ya. Ya. Bagaimana gitu ya? Oke. Memarahi. Ya. Oke, baik. Oke, itu saja matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada trouble ini ya, saya yang bingung ini. Bu Amel paham ya, denger ya? Enggak denger. Jadi misalnya sedikit-sedikit kakek nenek gitu ya. Kakek neneknya ini memanjakan anak, tapi orang tuanya malah memarahi, dan itu di depan anak gitu. Bu, Pak, jangan gitu dong. Saya ini loh biasanya seperti inilah. Ada anaknya gitu. Itu bagaimana terhadap perkembangan mental anak? Gitu. Ya, itu pengasuhan double standard namanya. Double standard. Ya, nanti kalau gede dibiarin, anak ini akan jadi anak yang bisa jadi asal bapak senang gitu. Atau mencari perlindungan di mana sini perlindungan itu juga bisa ya. Ya, saya rasa saya sepakat dengan kalau kita tidak cocok, sebaiknya sebelum kita menitipkan pada orang tua itu kita sudah punya komitmen ya, bahwa saya akan mendidik anak saya itu seperti ini ya. Nah, itu disampaikan kepada orang tua. Nah, kalau orang tua ada keplesetnya wajar ya, karena begini, kakek nenek itu tugasnya sudah bukan mendidik. Iya. Sudah kesel dulu sudah didik anak-anaknya. Jadi harap maklum kalau kemudian kakek nenek itu karena sayangnya jadi terkesan memanjakan. Namun demikian, karena sudah ada komitmen, itu kesenjangannya kan bisa diminimalisir ya Mbak ya. Nah, bagaimana kemudian kalau misalkan ternyata sebaliknya, itu ada juga Mbak. Jadi ada ibu yang kemudian blek
apa pokoknya udah pasrah bongkoan, anaknya dititipkan kakek neneknya. Karena dia sibuk kerja. Nah, iya sibuk kerja, dan kakek neneknya itu bisa mendidik dengan baik. Wah, karena itu paham itu banyak Mm-mm. juga kakek nenek luar biasa yang bisa mendidik dengan mengikuti cara-cara yang sekarang. Nah, justru ibunya ketika sama ibunya anaknya malah bandel, tapi sama kakek neneknya malah enggak. Ada kasus seperti itu. Ada kasus juga seperti itu. Nah, kalau udah kayak begitu ya sama juga ya, kakek nenek harus punya komitmen juga. Kalau dititipkan di sini kan kamu Modelnya caranya seperti begitu, ini kamu loh. harus ikut seperti ini caranya begitu. Ya. Harus ada komunikasi seperti itu ya. Ya, komunikasi sangat penting di Lah, sini. ini anak-anak saya kok. Lah, ibunya egois ini. Iya, itu dia ya. Iya, oke. Aduh, sebenarnya pengen sih lebih ngobrol lebih banyak lagi nih. Iya, tapi ini waktu nggak kita terasa juga ya nggak waktunya terasa ya. ya. Oke. Pertanyaan juga sudah tidak ada di WA. Mungkin Ya. bisa kita resume dari apa yang kita perbincangkan hari ini, Bu Amel, tentang bagaimana pentingnya kesehatan mental terhadap perkembangan ibu yang sedang hamil atau di 1000 hari pertama kehidupan. Baik. Ya, para ayah bunda sekalian dan juga kakek nenek ya yang saat ini mendapatkan amanah untuk mendidik putra-putri, maka perlu kita pahami di sini bahwa kesehatan mental anak-anak kita ini sangat ditentukan dari bagaimana kesehatan mental para pengasuhnya, khususnya dimulai ketika seorang ibu hamil, kemudian sampai anak ini usianya 2 tahun atau 1000 pertama kehidupan. Jagalah dan sayangilah perempuan atau ibu yang sedang menjalani proses kehamilan yang tidak mudah ini, dan menjaga perempuan, menjaga ibu adalah menjaga generasi. Terima Luar biasa kasih. ya. Terima kasih Bu Amel Sama-sama. dari Mohon Rumah maaf Sakit. bila ada kekurangan. Tidak ada kekurangan. Maksudnya kekurangan waktu, maksudnya. Kekurangan waktu. Dan Iya. kita ingatkan bahwa di RSI Unisma ada klinik psikologi ya. Ya, Jadi ada polipsikologi. polipsikologi Ya. yang langsung diampu oleh Bu Amel ya. Saudara Dina itu jadi bukan Untuk hanya kesehatan anak bisa ke poli anak. Oh, ada poli Ya, anak poli juga. anak juga, Jadi betul. apa kesehatan fisik dan mental semuanya Fisik dan ditangani mental. oleh Rumah Sakit Islam Unisma di Noyo sana ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.